Aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menangkap suami istri yang menjadi pelaku pemalsuan sertifikat vaksinasi COVID-19. Saat menggeledah rumah pelaku, polisi tak hanya menemukan sertifikat vaksinasi COVID-19 palsu, namun dokumen palsu lainnya seperti KTP dan NPWP. Pelaku memalsukan sertifikat vaksinasi COVID-19 dengan memasukkan data fiktif serta memanipulasi kode batang. Kami temukan ternyata di kediaman pelaku di TKP ini banyak sekali dokumen-dokumen yang dipalsukan seperti KTP, kemudian NPWP, kemudian juga ada sertifikat vaksin COVID-19. Hasil dari dokumen palsunya ini ada yang berbentuk juga digital atau surat elektronik seperti sertifikat vaksin yang dipalsukan. Kasus ini terbongkar saat polisi menemukan beberapa warga yang tidak disuntik vaksin COVID-19 namun memiliki sertifikat vaksinasi. Setelah diperiksa ternyata data dalam sertifikat vaksinasi COVID-19 tersebut tidak sesuai. Adanya beberapa masyarakat yang dia tidak melakukan vaksin tetapi memiliki kartu vaksin. Dan begitu kita cek di RT RW atau lurah setempat ternyata tidak ada data tersebut. Dari situ kita aktif menyelidiki, kemudian mengembangkan melalui patroli cyber dan ditemukan ternyata ada yang memberikan jasa pembuatan surat vaksin. Tak hanya sekali ini saja polisi membongkar kasus pemalsuan sertifikat vaksinasi COVID-19. Kemarin Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menangkap seorang pemalsu sertifikat vaksinasi COVID-19. Kasus ini terungkap setelah 26 penumpang kapal motor sinabung asal Bau-Bau diketahui memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19 palsu setiba di Sorong, Papua Barat. 19 Juli 2021, Polda Metro Jaya juga mengungkap praktik penjualan sertifikat vaksinasi, tes usap PCR, dan tes usap antigen palsu. Dua pelaku menawarkan dokumen palsu tersebut melalui media sosial Facebook. Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan untuk menghindari pemalsuan, sertifikat vaksinasi COVID-19 dan hasil tes PCR akan dilakukan secara digital. Melalui aplikasi Peduli Lindungi, seseorang bisa diketahui apakah telah divaksin atau belum. Bisa menunjukkan QR code dari aplikasi Peduli Lindungi atau dia bisa memasukkan NIK-nya. Nanti langsung akan dicek oleh sistem apakah yang bersangkutan sudah divaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi dan juga dicek oleh sistem apakah PCR-nya juga sudah ada laporannya karena data laporan tes PCR dari 743 lab itu sudah terkoneksi di Kementerian Kesehatan. Dengan demikian diharapkan prosesnya bisa menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat dan lebih aman terhindar dari pemalsuan. Sertifikat vaksinasi COVID-19 menjadi syarat dalam melakukan perjalanan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan angka penularan. Namun hal itu justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara tak benar. Pengawasan perlu ditingkatkan agar upaya menekan penularan bisa signifikan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejauh mana pengungkapan kasus pemalsuan sertifikat vaksin palsu ini di kepolisian? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani. Putri, sejauh mana kasus pengungkapan pemalsuan sertifikat vaksin ini? Ya, selamat malam Aiman dan juga saudara. Sampai dengan saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan dan juga penyelidikan di mana polisi tidak hanya mencari salah seorang DPO berinisial K tetapi juga terus menggali pernyataan dari pelaku yakni AEP dan juga TS, pasangan suami istri, yang dari situ polisi juga akan mencari tahu apakah nantinya ada info terkait dengan siapa saja pengguna jasa mereka dalam mendapatkan sertifikat vaksin palsu ini.
Dalam kasus ini, Aiman dan juga saudara, memang pada mulanya sebelumnya adalah polisi ini terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat, di mana ada salah satu masyarakat yang mencurigai salah satu tetangganya yang tidak memiliki atau tidak pernah mengikuti vaksin atau mendapat suntikan vaksin, tetapi memiliki sertifikat vaksin. Kemudian dari informasi tersebut, polisi kemudian melakukan patroli siber begitu pada tanggal 10 Juli 2021. Kemudian ditemukanlah salah satu akun media sosial, dalam hal ini adalah Facebook, milik pelaku yang saat ini menjadi DPO, yaitu inisial K. Kemudian dari situ kemarin menurut Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, polisi ini mencari tahu dan kemudian memang prosesnya ini cukup panjang, sekitar 3 minggu, Aiman dan juga saudara, karena ketika polisi berusaha untuk memesan terlebih dahulu melalui proses untuk menambahkan teman terlebih dahulu dalam Facebook, kemudian harus menunggu selama 3 minggu tersebut. Tanggal 13 Juli 2021, kemudian barulah polisi berhasil untuk memesan dan mendapatkan kartu sertifikat vaksin palsu tersebut. Kenapa dikatakan palsu? Karena memang ketika didapatkan, dari situ diketahui bahwa selain nomor ID dan juga barcode ini dinyatakan tidak dapat terdeteksi dalam aplikasi Peduli Lindungi. Setelah mendapatkan kartu tersebut, kemudian dilakukan pelacakan dari ekspedisi yang digunakan oleh pelaku, kemudian didapatkanlah bahwa pelaku ini mengirim dari wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, dari sini pun juga di wilayah yang sama, ini merupakan lokasi di mana kedua pelaku, yakni AEP dan TS ini ditangkap oleh polisi. Sementara salah satu pelaku, yakni K, sampai dengan saat ini masih dalam pengejaran polisi atau masuk dalam daftar DPO. Aiman? Ya, ada sejumlah para tersangka yang Anda sebutkan tadi. Anda bisa sebutkan peran dari masing-masing tersangka, lalu sejauh mana tadi Anda katakan masih ada yang buron, kabur, sejauh mana pengejaran salah satu terduga perantara yang masuk dalam DPO tadi, buronan? Iya, Aiman, untuk perannya adalah antara AEP dan TS ini merupakan pelaku pembuat sertifikat vaksin palsu tersebut. Diketahui memang salah satu pelaku ini kemarin dikatakan oleh polisi merupakan sarjana di bidang komputer, sehingga sangat mahir untuk bisa membuat pemalsuan dalam bentuk sertifikat vaksin palsu tersebut. Bahkan pelaku ini diketahui juga berbisnis dokumen palsu seperti KTP, NPWP, dan juga identitas lainnya. Sementara untuk K ini merupakan pelaku yang diketahui adalah pemilik akun Facebook yang digunakan untuk memasarkan produk pemalsuan dokumen tadi, seperti salah satunya adalah sertifikat vaksin. Sementara itu sampai dengan sejauh ini polisi masih akan terus mengembangkan proses penyelidikan, apalagi polisi juga akan mencari tahu apakah nantinya dari keterangan tersebut adakah sindikat atau pelaku lainnya ataupun juga siapa saja yang memakai jasa untuk membuat kartu vaksinasi tersebut. Aiman? Iya, singkat saja, Putri, kalangan mana yang kerap menggunakan sertifikat vaksin palsu ini? Apakah Anda mendapatkan informasi soal ini? Iya, Aiman dan juga saudara, ini juga yang kami tanyakan kemarin kepada Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tetapi memang sampai dengan saat ini polisi masih belum mengetahui seperti apa konsumennya begitu. Tapi dengan fakta yang ada sampai dengan saat ini adalah kartu sertifikat vaksin tersebut sudah terjual sekitar kurang lebih 10 dan ini sudah tersebar di sekitar Jabodetabek maupun juga di luar Pulau Jawa. Bahkan bisnis ini pun juga sudah dijalani cukup lama, sekitar 17 bulan sejak April 2020, di mana omset dari para pelaku ini sudah mencapai 250 juta rupiah. Artinya sudah cukup banyak dokumen-dokumen yang memang digunakan oleh para konsumennya. Tetapi untuk khusus sertifikat vaksin palsu ini memang kami pun juga masih mencari atau menggali informasi dari polisi terkait dengan kalangan seperti apa, tetapi yang pasti adalah sertifikat vaksin ini memang sampai dengan saat ini juga masih digunakan begitu untuk penerbangan ke sejumlah wilayah, di mana syaratnya tidak hanya hasil tes PCR tetapi juga sertifikat vaksin. Aiman? Putri Oktaviani melaporkan langsung. Terima kasih informasinya. Putri.